Bab 161. Bantu sepenuhnya. Patung retak, sang gadis perlahan keluar. Sang gadis bergaun biru dan memegang buku kuno. Saat dia muncul, Yasna Nanli dan Gisela Kiao berlutut, salam leluhur. Mensi Nanli. Sesudah Mensi Nanli muncul, matanya tertuju pada Sander Ye. Dia tercengang ketika melihat Sander Ye. Sander Ye ragu-ragu, lalu membungkuk, salam senior. Dia bertanya di benak, Tuan Pagoda, apa kamu kenal senior ini? Pagoda kecil berujar, kenal. Sander Ye tertegun, lalu berujar, Tuan Pagoda bahkan kenal dia. Pagoda kecil berujar, ada masalah. Sander Ye agak penasaran, Tuan Pagoda, apa pekerjaanmu dulu? Kurasa kamu kenal banyak orang. Pagoda kecil berujar, aku hanya pelayan. Sander Ye segera bertanya, apa kamu bekerja dengan ayahku? Pagoda kecil diam. Sander Ye bertanya lagi, berapa gajimu? Pagoda kecil. Mensi Nanli tersenyum, kemari. Sander Ye tertegun, lalu berujar, aku. Mensi Nanli mengangguk, ya. Sander Ye ragu-ragu, lalu menghampiri Mensi Nanli. Mensi Nanli menatap Sander Ye. Lalu dia tersenyum samar dan berujar, dia pasti akan suka kamu. Sander Ye bertanya, ayahku. Mensi Nanli menggeleng, kakekmu. Kakek. Sander Ye terpana. Buset, apa aku punya kakek? Mensi Nanli tersenyum, aku nggak menduga akan bertemu denganmu begini. Sander Ye bertanya, siapa senior? Mensi Nanli tersenyum samar, aku teman baik kakekmu. Sander Ye segera membungkuk, junior memberi salam pada senior. Ini penghormatan dari junior. Senyuman Mensi Nanli kian lebar, ada kelembutan di matanya. Menyaksikan adegan itu, Yasna Nanli mengembus napas santai. Melihat sikap Mensi Nanli, dia tahu biarpun leluhur nggak membiarkan keluarga Nanli mendukung Sander Ye, tapi nggak akan menghukumnya. Mensi Nanli menatap Yasna Nanli, kenapa kamu panggil leluhur? Yasna Nanli segera menjelaskan. Sesudah dengar, Mensi Nanli mengernyit. Dia menatap Sander Ye, apa kamu sendirian sekarang? Toh, ini cucu teman lamanya, jadi dia nggak menggunakan kesadaran spiritual untuk mengamati Sander Ye. Sander Ye segera berujar, ada Tuan Pagoda. Tuan Pagoda. Yasna Nanli tertegun, lalu tersenyum, begitu toh. Sesudah berbicara, dia melirik Yasna Nanli, kerja bagus. Bagus. Yasna Nanli gembira. Mensi Nanli menatap Yasna Nanli, lalu mengirimkan pesan dengan energi suan, dia cucu teman lamaku, keluarga Nanli boleh membantunya sepenuhnya. Membantu sepenuhnya. Yasna Nanli tampak serius dan mau bicara tapi Mensi Nanli berujar lagi, jangan cemas tentang hal lain, bantu saja sampai mati, itu saja. Bantu saja sampai mati. Yasna Nanli mengangguk, paham. Biarpun bingung, dia nggak bertanya dan mendengarkan leluhur. Sander Ye melirik kedua wanita itu. Kalian berbisik lagi, kalau kalian mengatakannya, aku nggak bawel, aku pasti nggak akan bocorkan. Mensi Nanli menatap Sander Ye sembari tersenyum, bocah, aku pergi. Sander Ye berujar, senior, Tuan Pagoda bilang kakekku. Buset. Pagoda kecil mendadak menyela Sander Ye dan berujar dengan gemetar, bocah, jangan mengawur. Aku nggak pernah menjelekkan kakekmu. Jangan mengawur. Sander Ye. Mata Mensi Nanli mendesak, apa yang Tuan Pagoda katakan tentang kakekmu? Sander Ye tersenyum, Tuan Pagoda bilang kakekku sangat cakap. Apa benar? Mensi Nanli tersenyum, lumayan, dia jarang beraksi sekarang. Sander Ye berkedip, apa jarang ada musuh? Mensi Nanli tertawa, bocah ini mencoba memancing. Mensi Nanli tersenyum,
kekuatan kakekmu hanya sedikit lebih hebat dari Tuan Pagoda. Pagoda kecil. Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Senior ini nggak mudah dibodohi kayak Tuan Pagoda. Mensi Nanli tersenyum lalu berujar, bocah, aku pergi. Ayo bekerja keras, jalan sulit, apalagi untuk keluarga kalian, beneran miskin. Sesudah mendengarnya, wajah Sander Ye muram, nggak berutang, kan? Mensi Nanli berkedip, kayaknya ada. Sander Ye diam. Alamak, lebih baik nggak kembali ke klan. Melihat wajah Sander Ye muram, Mensi Nanli tersenyum nakal, lalu melirik Yasna Nanli, dan menghilang. Yasna Nanli diam. Dia tahu apa maksud tatapan leluhur. Mau dia bantu Sander Ye. Yasna Nanli menatap Sander Ye dengan ragu, apa alasan leluhurnya mendukung pemuda ini tanpa peduli Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao. Penasaran. Sander Ye melirik Yasna Nanli, senior, kuputuskan nggak melibatkan keluarga Nanli. Yasna Nanli langsung berujar, apa katamu? Apa kamu nggak dengar? Kakekmu mengenal leluhurku, jadi kita bersaudara. Berarti orang sendiri. Karena orang sendiri, apa maksudmu melibatkan? Sander Ye diam. Kenapa dia jadi keluarga mereka? Apa kakeknya sehebat itu? Sander Ye berpikir lalu berujar, Tuan Pagoda, kalau aku bertanding dengan kakekku sekarang, berapa skornya? Pagoda kecil berujar, dia memukulmu kayak memukuli cucunya. Sander Ye. Yasna Nanli berujar, Tuan Muda Sander, kuingatkan, guru dari orang pilihan takdir adalah Devon. Sander Ye menatap Yasna Nanli, Devon. Yasna Nanli mengangguk, Devon dari Akademi Budo. Dia bertanggung jawab atas pengajaran Kungfu Akademi Budo, dia juga pernah ke medan perang maya nyata. Kekuatannya jauh di atasku, apalagi sumber daya pusat Akademi Guanxuan di luar imajinasimu. Jadi, biarpun kamu super jenius, nggak boleh meremehkannya, paham? Sander Ye mengangguk, paham. Tentu saja dia nggak akan meremehkan orang pilihan takdir. Dia punya sumber daya Akademi Guanxuan dan guru hebat. Dengan perlakuan begitu, jangankan orang pilihan takdir, bahkan orang biasa pun jadi mengerikan. Yasna Nanli mengangguk, kecepatanmu tinggi hingga nggak normal. Akademi juga seharusnya tahu. Jadi, saat melawan orang pilihan takdir, nggak bisa menaruh semua harapan pada kecepatan. Mereka pasti akan mengembangkan teknik yang bisa mengatasi kecepatanmu. Sesudah mendengarnya, Sander Ye mengernyit. Itu benar. Dia mengabaikannya. Semua orang tahu gerakannya cepat, Akademi Guanxuan juga tahu, ketika mereka melatih orang pilihan takdir, maka pasti akan menekankan aspek ini. Yasna Nanli berujar lagi, soal kamu adalah Dewa Budo, jangan dibocorkan, paham? Sander Ye mengangguk, paham. Yasna Nanli mengangguk pelan, ini kartu andalan terbesarmu. Tapi, kupikir nggak cukup. Kamu butuh pertarungan nyata. Sander Ye mengangguk, tapi nggak ada lawan. Sembari berbicara, dia melirik Yasna Nanli. Yasna Nanli menggeleng, aku nggak cocok jadi lawanmu. Kamu nggak akan bisa mengalahkanku sekarang, nggak berguna kalau aku menahan diri bertarung denganmu. Sander Ye diam. Sulit menemukan lawan sebanding sekarang. Yasna Nanli mendadak berujar, kamu kenal Nona Gessi Ye, kan? Sander Ye mengangguk. Yasna Nanli menatap Sander Ye, cari dia. Sander Ye tercengang. Yasna Nanli berujar, sedikit orang di Akademi Guanxuan yang bisa jadi lawanmu, yang paling bersedia membantumu adalah Gessi Ye. Sander Ye berpikir lalu berujar, bukankah dia jadi tahanan Rurna? Sesudah mendengarnya, Yasna Nanli mengembus napas. Memang sulit. Ditekan Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao, Sander Ye nggak berdaya. Gisela Kiao mendadak berujar, pergi ke Sekte Pedang.
Sesudah mendengarnya, Sander Ye dan Yasna Nanli tercengang. Gisela Kiao berujar, Tuan Muda Sander berhubungan baik dengan Brandon Chow. Selama Brandon Chow tahu, dia akan jemput Tuan Muda Sander. Kalau Tuan Muda Sander pergi ke Sekte Pedang, Akademi maupun Paviliun Xianbao nggak berdaya. Yasna Nanli berujar, apa Brandon Chow mau bantu? Gisela Kiao mengangguk, seharusnya mau. Karena ketika dia bertarung dengan Tuan Muda Sander, dia dan Tuan Muda Sander saling menghargai. Master Pedang Dunia juga sudah membatalkan kasus Tuan Muda Sander. Jadi, aku yakin Brandon Chow pasti akan membantu Tuan Muda Sander. Selain itu, Tuan Muda Sander adalah kultivator pedang. Kalau dia pergi ke Sekte Pedang, asalkan Sekte Pedang mau bantu, ilmu pedang Tuan Muda Sander akan maju. Sekte Pedang. Sander Ye mengangguk, kalau bisa, aku mau pergi ke Sekte Pedang. Dia adalah kultivator pedang, dia mau banget mengunjungi Sekte Pedang. Itu sekte kultivator pedang terbesar di alam semesta Guanxuan. Yasna Nanli berujar, kuhubungi Brandon Chow. Sander Ye memberi hormat dan berujar, terima kasih. Yasna Nanli berujar, tunggu sebentar. Sesudah berbicara, dia pergi. Sander Ye berpikir dalam benak, Tuan Pagoda, apa sekte pedang didirikan oleh Master Pedang Dunia? Pagoda kecil berujar, enggak. Sander Ye agak mengernyit, enggak. Pagoda kecil berujar, Pendiri Sekte Pedang adalah kultivator pedang Siro, yang mengejar kegagalan sepanjang hidup. Sesudah dia, ketua Sekte Pedang adalah kamu. Master Pedang berbaju biru. Sander Ye agak bingung, Master Pedang berbaju biru. Pagoda kecil berbisik, Master Pedang berbaju biru, kultivator pedang Siro, Kak Destri. Mereka adalah legenda lain. Di era ini, nggak banyak orang yang kenal. Mungkin gak akan ada legenda mereka di lagi. Sander Ye terperanjat, kenapa nada suara Tuan Pagoda sedih? Yasna Nanli muncul dan tersenyum, Brandon Chow mau bantu, dia akan jemput sekarang. Sander Ye tersenyum samar, dia agak bersyukur atas perjalanan ke negara Qi. Biarpun diincar musuh, dia berteman banyak, teman-temannya setia kawan dan mau membantunya. Satu orang tua mendadak muncul di sisi Yasna Nanli. Dia hendak menyampaikan pesan dengan energi Xuan. Yasna Nanli mengernyit dan berujar, Sander adalah orang kita, katakan di depan dia. Si tua itu melirik Sander Ye, lalu mengangguk, Ketua, ku baru saja dapat kabar. Paviliun Xianbao mengirim 12 prajurit Xian ke tempat kita, itu akan tiba paling lama dalam 7 menit di dunia Suyue. Mata Yasna Nanli menyipit, mereka pasti tahu Sander mau pergi ke Sekte Pedang. Mereka nggak mau Sander pergi ke Sekte Pedang. Wajah Sander Ye muram. Yasna Nanli marah, perintahkan semua Master Lubang Langit Suyue, segera datang untuk mengawal Sander ke Sekte Pedang. Kalau mereka nggak tiba dalam waktu 7 menit, akan kubunuh. Si tua tercengang. Kerahkan seluruh keluarga untuk mengawal. Bersambung. Bab 162. Putra Master Pedang Dunia. Gak hanya si tua yang terperanjat, bahkan Sander Ye juga terperanjat. Seluruh klan mengawalnya. Sander Ye terperanjat. Dia benaran gak menduga Yasna Nanli akan melakukannya, karena artinya menyatakan perang pada Paviliun Xianbao. Kakek. Dia teringat kakek yang dikatakan leluhur keluarga Nanli. Alasan senior Yasna Nanli beraksi begini berhubungan dengan leluhur Nanli, aksi leluhur Nanli karena kakek dia. Apa kakeknya begitu menawan? Sander Ye berpikir dalam benak, Tuan Pagoda, dari mana asal kakekku? Pagoda kecil. Melihat si tua tertegun, Yasna Nanli mengernyit, kenapa bengong?
Si tua terperanjat, dia menghormat lalu pergi. Begitu perintah Yasna Nanli disebarkan, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya membubung di seluruh dunia Nanli. Dalam waktu kurang dari 7 menit, puluhan ribu master mengerikan muncul. Di antara mereka, alam terendah adalah ranah bencana Tao, ada ribuan master ranah puncak, dan beberapa master beraura lebih kuat. Master terbaik dari seluruh klan berkumpul. Sander Yesop. Semua orang menatap Yasna Nanli. Yasna Nanli langsung mengumumkan, hari ini, keluarga Nanli akan mengantar Tuan Muda Sander ke Sekte Pedang. Sesudah mendengarnya, ekspresi master seluruh keluarga Nanli berubah total. Mereka tahu Sander Ye diburu Paviliun Xianbao, dia juga musuh bebuyutan orang pilihan takdir. Apa ketua klan berpihak pada Sander Ye? Bingung. Beberapa tetua keluarga Nanli mau membujuk, tapi Yasna Nanli berujar, gak perlu dibahas. Kalau ada yang berani berulah hari ini, jangan salahkan aku karena kejam. Ketika berbicara, dia menatap dingin pada seluruh master keluarga Nanli. Gak ada yang berani bersuara. Yasna Nanli bisa jadi ketua lubang langit Suyue, bukan tanpa alasan. Sesudah menekan master lubang langit Suyue, Yasna Nanli menatap Sander Ye, Sander, ayo pergi. Ketika berbicara, dia melambaikan lengan baju, lalu ruang terbelah, terowongan ruang dan waktu muncul, dia mengajak Sander Ye masuk. Rombongan master lubang langit Suyue menyusul. Di terowongan ruang dan waktu, Yasna Nanli berdiri dengan tangan di punggung, wajahnya tanpa ekspresi. Taruhan. Kali ini, dia mengambil risiko besar. Karena leluhur sangat menyukai pemuda ini, dia harus bertaruh pada intuisi dan visi leluhur. Perkembangan lubang langit Suyue sudah mencapai batas, sulit untuk maju lagi. Sander Ye memberi harapan. Kalau Sander Ye menang dari orang pilihan takdir, dengan bakat mengerikan Sander Ye, dia pasti akan jadi kaisar pedang agung yang super. Yang penting identitas pemuda ini nggak sederhana, leluhur nggak mungkin nggak tahu teror Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan, tapi leluhur tetap meminta dia membantu. Ini nggak normal. Toh, hajar saja. Beberapa master keluarga Nanli terlihat muram. Ada apa dengan kepala keluarga? Benaran melakukan hal konyol. Tapi mereka nggak punya pilihan selain patuh. Terjadi perselisihan internal pada momen begini sungguhlah bodoh. Bang! Terowongan ruang waktu di kejauhan hancur. Yasna Nanli menyipitkan mata, melambaikan lengan baju, lalu kekuatan dahsyat langsung menyelimuti semua orang. Yasna Nanli menunjuk sedikit, dengan paksa merobek turbulensi ruang dan waktu di sekitarnya. Semua orang muncul di langit berbintang. Di seberang mereka berdiri 12 master mengerikan. Prajurit Xian Paviliun Xianbao. Menyaksikan adegan itu, master keluarga Nanli jadi tegang. Paviliun Xianbao punya 3 angkatan bersenjata utama di permukaan, yaitu prajurit Xian, prajurit Tao, dan pengawal Dewa Paviliun Budo yang legendaris. Ketiga pasukan ini dibina cermat oleh Paviliun Xianbao, kekuatan mereka mengerikan. 12 prajurit Xian ini yang terendah adalah ranah pencipta. Di atas ranah puncak adalah ranah pencipta. Pemimpinnya, si tua berjubah gelap, punya aura yang lebih mengerikan. Si tua berjubah gelap menatap Yasna Nanli, Ketua Nanli, apa yang kamu lakukan membuatku terperanjat. Yasna Nanli tersenyum, ternyata wakil komandan Steve Ouyang. Gak kuduga kamu akan memimpin tim kali ini. Kayaknya kalian takut Tuan Muda Sander pergi ke Sekte Pedang. Steve Ouyang menggeleng, Ketua Nanli, lubang langit Suyue nggak mudah bisa berkembang sepesat ini. Yakin mau mengorbankan fondasi lubang langit Suyue sekian lama demi orang luar?
atau bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Ancaman. Semua Master Lubang Langit Suyue menatap Yasna Nanli. Mereka nggak mau bermusuhan dengan Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan. Yasna Nanli menatap Steve Ouyang. Steve Ouyang, kalau nggak minggir dalam 3 detik, jangan salahkan aku. Steve Ouyang menyipitkan mata. Kalau kamu beraksi, berarti menyatakan perang pada Paviliun Xianbao. Yasna Nanli maju selangkah dengan kesal, nyatakan perang saja. Dia melambaikan lengan baju, sambaran petir beberapa ribu kaki tingginya menyambar. Mata Steve Ouyang menyusut, dia mengepalkan tangan kanan, lalu meninju, cahaya pukulan tinjunya kayak air pasang. Bang! Terdengar ledakan guntur, Steve Ouyang terpental ratusan kaki, sambaran petir terus menyambar dan merobek, ruang jadi kacau. 11 prajurit Xian lainnya marah dan hendak beraksi, tapi puluhan ribu aura kuat mengunci mereka. Ke-11 prajurit nggak berani bergerak. Sekelompok Master Lubang Langit Suyue mengincar 11 prajurit Xian. Selama lawan berani beraksi, mereka berani membunuh. Biarpun nggak setuju dengan Yasna Nanli, mereka nggak akan meragukan Yasna Nanli. Yang penting saat ini adalah bersatu menghadapi orang luar. Kalau ada masalah, pulang baru bahas sendiri. Ke-11 prajurit Xian berwajah muram. Mereka nggak menduga Lubang Langit Suyue benaran berani menyerang mereka. Mereka dari Paviliun Xianbao. Bahkan Akademi Guanxuan harus memberi muka. Tapi Lubang Langit Suyue mau menghajar mereka. Terlalu gila. Steve Ouyang memelototi Yasna Nanli. Yasna Nanli, tahu apa yang kamu lakukan? Biar ku bilang, Lubang Langit Suyue nggak akan jaya lagi. Yasna Nanli berujar, Tuan Muda Sander, ayo pergi. Dia melambaikan lengan baju lalu ruang terkoyak. Dia menarik Sander Ye ke dalam ruang lalu sekelompok Master Lubang Langit Suyue segera mengikuti. Steve Ouyang muram, kabari tim tetua. Dia mengeluarkan jimat transmisi dan menghancurkannya. Steve Ouyang menatap langit berbintang dengan sengit. Yasna Nanli, Lubang Langit Suyue akan membayar mahal. Di terowongan ruang dan waktu, Yasna Nanli meletakkan tangan di punggung dengan tenang. Tapi Master Lubang Langit Suyue di sebelahnya tegang. Kali ini Lubang Langit Suyue benaran bermusuhan dengan Paviliun Xianbao. Mereka membayangkan pembalasan Paviliun Xianbao. Lubang Langit Suyue sungguh gak sanggup menanggungnya. Satu orang tua menghampiri Yasna Nanli. Dia berujar ragu-ragu, Ketua, kami tahu kamu berhati-hati jadi pasti punya alasan untuk ini. Tapi semua orang cemas, bisakah kamu bocorkan sedikit? Mereka tahu pasti ada alasan Yasna Nanli membantu Sander Ye. Tapi dia harus bilang. Kalau nggak bilang apapun, semua orang jadi panik. Yasna Nanli diam, dia juga mau sang leluhur Mensi Nanli membocorkan sedikit, tapi leluhur juga nggak cerita. Yasna Nanli melirik Master Lubang Langit Suyue yang cemas. Yasna Nanli berpikir, lalu mengirimkan pesan dengan energi Xuan pada si tua. Tetua pertama, kamu tahu aku gak akan melukai Lubang Langit Suyue. Tetua pertama mengangguk, aku tahu. Jadi, Yasna Nanli berujar dengan tegas, identitas Tuan Muda Sander gak sederhana. Identitasnya gak sederhana. Tetua pertama mengernyit, identitas gak sederhana. Apa identitas orang pilihan takdir lebih sederhana? Yasna Nanli berujar, namanya Sander Ye, marganya Ye, dan dia kultivator pedang yang tiada taraf, paham? Tetua pertama tertegun, detik berikutnya, dia teringat sesuatu, pupil matanya menyusut, lalu berujar dengan ngeri, buset, dia. Dia tergagap. Yasna Nanli mengangguk. Dia nggak berdaya. Kalau nggak membual, para Master Lubang Langit Suyue pasti cemas. Untuk menstabilkan moral mereka, dia terpaksa membual.
Jakun tetua pertama berguling, lalu berujar, "Ketua, apa itu benar? Ini bukan lelucon." Yasna Nanli berujar, "Bukankah aku tadi memanggil leluhur? Itu kata leluhur. Apa leluhur akan bercanda dengan kita?" "Leluhur." Sesudah mendengarnya, tetua pertama jadi heboh dan tubuhnya gemetar. Buset, dia keturunan master pedang dunia. Gak heran dia jenius. Tetua pertama melirik Sander Ye. Gak apa-apa kalau gak melirik, begitu melirik, dia terperanjat. Sial, orang ini sangat mirip master pedang dunia. Dia yakin pada ucapan Yasna Nanli. Sangat mirip. Yasna Nanli mengirimkan pesan dengan energi Suan, "Masalah ini penting, lebih baik kian sedikit orang yang tahu." "Paham." Tetua pertama mengangguk, "Paham. Paham." Yasna Nanli mengembus napas santai. Para tetua langsung berkumpul di sisi tetua pertama. Mereka hanya menatapi tetua pertama, berharap mendapat penjelasan. Tetua pertama cuek, "Lihat apa? Tuan Muda Sander adalah teman Lubang Langit Su Yue. Demi teman, Lubang Langit Su Yue akan membantu dengan segala cara, mengorbankan nyawa, menangkis semua kesulitan." Tetua kedua menarik lengan baju tetua pertama, "Kita orang dewasa. Jangan pamer, katakan yang efektif." Tetua lainnya juga mengangguk. Tetua pertama melirik Sander Ye, lalu berujar, "Apa nggak jelas karakter aku dan ketua klan? Apa kami akan mencelakai Lubang Langit Su Yue? Kalian pokoknya berjuang yang terbaik. Jangan cemas hal lain." Setiap orang. Tetua kedua nggak mau menyerah. Dia mengirim pesan dengan energi Suan, "Bos, bisakah kamu bocorkan sedikit? Kalau nggak, aku panik. Apa kamu nggak percaya padaku?" Tetua pertama berpikir, lalu mengirim pesan dengan energi Suan. Mata tetua kedua menciut, "Buset, buset." Tetua pertama segera menarik tangan tetua kedua yang heboh, "Lihat baik-baik." Tetua kedua menatap Sander Ye. Tetua pertama bertanya, "Mirip?" Tetua kedua gemetar, "Kamu nggak bilang aku nggak sadar, sekarang dilihat lebih dekat. Buset, mirip sekali." Tetua pertama berujar, "Masalah ini seserius, jangan dibocorkan, tahu?" Tetua kedua mengangguk, "Paham. Aku paham." Tetua pertama menutup mata untuk beristirahat. Sekelompok tetua melirik tetua kedua. Tetua kedua langsung berujar, "Lihat apa?" "Apa?" Tetua pertama, "Aku dan ketua klan akan mencelakai Lubang Langit Su Yue. Kalian berteraung sebaiknya. Jangan cemas urusan lain." Semua tetua mati rasa. Kalian berdua itu bajingan. Bersambung.